sudah saya setting ulang absennya, jadi bisa absen lagi ya. Itu tanggal itu sering berubah-ubah kalau settingan absen, itu kemarin-kemarin udah saya benarkan sampai pertemuan 14, terus berubah lagi, jadi sudah saya setting ulang. Nah, dari pengenalan lab TPPHP ya, teknologi pengolahan dan pasca panen, dia akan berbicara mengenai hal-hal yang menyebabkan kerusakan bahan pangan. Nah, mungkin perbedaan antara pengolahan dari TEP dengan pengolahan yang ada di ITP, ITP itu lebih fokus kepada mungkin itu mikrobiologisnya secara detail, kemudian kimia pangannya secara detail. Arahnya lebih mengarah kepada kimia pangan, kemudian mikrobiologis pangan. Tetapi yang ada di TEP, ilmu pangan yang dipelajari ini itu lebih mengarah kepada teknik-teknik yang digunakan untuk mungkin perancangan alat dan mesin pertanian. Misalnya yang di TEP itu kita belajar mengenai kerusakan bahan pangan dan cara untuk menjaga keawetannya. Nah, misalnya dengan cara pengeringan, maka di sini muncul alat-alat untuk pengeringan yang banyak TEP berperan di dalamnya. Tetapi kalau orang ITP mungkin lebih ke arah kimia pangannya atau mikrobiologis pangannya. Jadi ada sedikit perbedaan arah dari materi yang sama. Nah, sebenarnya ada 2 slide ya, kemudian 1 video ya yang ditampilkan di Ediru ya. Kita lihat sebenarnya ini secara umum saja kita lihat ya, karena ini kan namanya pengantar. Namanya pengantar itu mengantarkan, tidak detail. Nanti kalau tidak detail kalau detailnya kalian bisa belajar ke mata kuliah yang spesifik. Misalnya di TEP ada belajar tentang pengeringan, teknik pengeringan khusus, atau perancangan alat. Nah, itu ada. Nah, di ITB pun juga demikian. Yang kita lihat itu adalah secara umum aja. Misalnya di sini faktor penyebab kerusakan pada bahan pangan. Nah, secara umum itu ada beberapa penyebabnya ya. Pertama karena mikroba yang menjadikan bahan pangan itu sendiri sebagai makanannya sehingga merusak kualitas dari makanan itu sendiri. Kemudian ada penguraian dari struktur yang kompleks menjadi struktur yang lebih sederhana yang menyebabkan juga kerusakan pada bahan pangan. Kemudian ada reaksi kimia ya. Nah, ini spesifik banget bidangnya orang TEP, orang ITP. Ada reaksi kimia antara komponen pangan dengan bahan lainnya. Kemudian ada yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Misalnya kalau kita menyimpan kondisi di ruangan itu bagaimana, dan kemudian ada kontaminasi serangga, parasit, dan tikus ya. Jadi kalau misalnya kita jalan-jalan ke industri rumah tangga atau industri mikro ya, yang menghasilkan produk pangan, itu kadang-kadang permasalahan yang terjadi di sana itu di luar dugaan begitu loh, yang sama sekali tidak kita pikirkan. Jadi ruang produksinya itu sudah rapi, sudah bersih, kemudian juga prosesnya sudah disusun sesuai dengan tahapan prosesnya. Ternyata permasalahannya di sana apa? Bu, tikus ngencingin bahan baku saya. Nah, bingung kan? Tikus, artinya sebenarnya kontaminasi dari binatang, seperti itu ya. Bagaimana nih menghambat jalan tikus kalau dilihat dari ruangan produksinya bersih. Nah, itu ditelusuri sampai ke lubang-lubangnya. Sampai ke lubang-lubang pembuangan yang ada di ruang produksi tersebut. Atau kadang-kadang kebanyakan kalau industri mikro kan bergabung dengan rumah ya. Ditelusuri dari mana tikus itu bisa masuk. Oh, dia bisa masuk dari plafon atau dari ini. Nah, itu harus dicari sampai dapat supaya tikusnya nggak masuk, karena semacam kencing dari tikus atau apa itu untuk produksi pangan itu adalah satu hal yang fatal ya. Walaupun di sini kita sudah hati-hati ya, penyimpanannya, kebersihan dan segala macamnya. Nah, prinsip pengawetan pangan pertama dia adalah memperlambat laju proses dekomposisi bahan ya.
Jadi diperlambat. Misalnya apa? Penyimpanan dengan suhu rendah. Kemudian melindungi bahan tersebut dari kontak langsung dengan lingkungan yang ada di sekitar, di mana lingkungannya itu tidak terkontrol, misalnya suhu ya, kemudian cahaya, debu, getaran, beban penumpukan, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kalau suhu ya, suhu itu misalnya cepat banget merusak bahan pangan. Misalnya susu kalau disimpan dalam kondisi normal itu 8 jam, sekitar 8 jam, sehingga harus kita jaga dari suhu itu dengan cara mempasteurisasi susu. Kemudian misalnya cahaya. Nah, kalau cahaya gimana kita memprotek pangan kita? Misalnya dia sensitif terhadap cahaya. Bahan pangan apa yang sensitif terhadap cahaya? Misalnya vitamin C ya, vitamin C itu sensitif terhadap cahaya. Makanya kalian kalau beli produk yang mengandung vitamin C itu ada peringatannya, jangan langsung terkena cahaya matahari, seperti itu ya. Kalau waktu pandemi kan kita sering banget minum vitamin C ya. Nah, mungkin cara penyimpanannya kita menyimpan menggunakan kemasan yang gelap atau aluminium foil. Nah, itu cara untuk melindungi bahan pangan kita. Kemudian kalau dari debu, debu emang gampang ya, bisa dikemas dalam plastik atau apa gitu ya. Nah, kalau getaran, ada nggak bahan pangan yang rentan terhadap getaran? Terus getarannya dari mana? Misalnya, kalian membawa buah-buahan yang cepat lecet kalau dia terkena getaran. Misalnya membawa pepaya, pepaya tapi pepayanya bukan mentah banget ya, sudah agak sedikit matang. Nah, kemudian selama transportasi itu kan terjadi getaran. Dan pepaya itu dia sangat sensitif, ada getaran dia gampang luka atau lecet. Nah, cara melindunginya bagaimana? Ya kita harus memberikan peredam dari getaran itu. Ada yang mengasih jerami, ada yang mengasih kertas, seperti itu. Itu adalah untuk meredam getaran. Kemudian beban penumpukan. Ya, kalau beban penumpukan kita harus membatasi jumlah penumpukan yang ada di gudang atau di mana begitu ya. Nah, ini Bu Popi pernah ke pabrik kerupuk ya, karena pabrik kerupuk itu produknya kan tahan lama ya, sampai tahunan itu bisa produknya. Nah, waktu masuk ke tempat gudangnya itu, jadi dia menumbuk produk kerupuknya itu langsung di lantai. Nah, sebaiknya untuk menjaga kerusakan supaya tidak rusak, walaupun produk kerupuk itu awet sekali ya, dia awet sampai tahunan, sebaiknya untuk alas paling bawah itu dikasih kayu atau pelet gitu, dikasih kayu atau pelet, baru kemudian kita tumpuk produk kerupuknya, seperti itu. Jadi waktu itu kita sama Pak Rumpoko ya, Bu Tuti, Pak Rumpoko, ke pabrik kerupuk, nah kemudian kita sarankan seperti itu. Sebaiknya menumpuk kerupuk, walaupun dia produknya awet, tahan lama, dari bawahnya itu dikasih pelet dulu, baru ditumpuk. Nah, itu adalah cara-cara untuk pengawetan pangan, dan ini memang tergantung kepada sifat fisik dari pangan itu sendiri ya, fisik dan kimia, banyak cara-caranya. Dan memang yang kita jumpai di industri kecil itu masih kelihatan masih sederhana ya, karena bagaimanapun eh, namanya industri itu adalah menghasil atau mempertahankan mutu produk dengan biaya seminimal mungkin. Jadi mereka masih banyak menggunakan cara-cara sederhana, kebanyakan misalnya dengan menggunakan kekeringan seperti itu ya. Kalau menggunakan modified atmosphere dalam packagingnya, kalau kita masuk ke industri kecil itu masih jarang seperti itu. Paling di vakum begitu, kalau di vakum kan lebih gampang. Tapi kalau diisi dengan kandungan udara tertentu, dengan komposisi tertentu, itu bagi industri kecil kita tuh masih agak sulit gitu. Nah, di sini materi yang disampaikan ada tentang pengawetan, penyimpanan, dan pengemasan ya. Pengawetan jangka pendek,
jangka panjang, penyimpanan sementara setelah pasca panen, penyimpanan di gudang, dan penyimpanan vendor dan penyimpanan rumah tangga. Sedangkan kemasan ya, kemasan ini sebenarnya penting untuk produk olahan ya. Itu bisa dibagi kemasan primer yang langsung kontak dengan produknya, kemasan sekunder di luarnya, dan kemasan tersier dan segala macamnya. Tapi ingat, kemasan ini harganya cukup mahal dan itu pasti akan dibebankan ke harga jual. Jadi kalian juga dalam merancang pengemasan, fungsinya dia harus melindungi produk, itu udah jelas. Kedua, dia memberikan informasi, dan yang ketiga, dia memberikan estetika untuk menarik perhatian orang terhadap. Nah, berapa kira-kira persen biaya dari harga jual itu biaya kemasan itu sampai berapa? Biasanya berapa kira-kira? Kalau kita jual produk harganya misalnya 15.000, kira-kira berapa sih logikanya kemasan, harga kemasan, biaya kemasan untuk produk tersebut? Berapa? 1.000 ya. 15.000 misalnya ini produk makanan aja misalnya ya, 15.000. 1.000 kemasannya kayak apa yang harganya 1.001? Mika, styrofoam. Misalnya nih makanan ya, makanan jadi gitu ya, kayak nasi goreng misalnya. Kalau nasi goreng sini kemasnya pakai ini ya, kertas nasi gitu. Oke, misalnya makanan inilah, makanan ya kayak nasi goreng tapi nggak pakai kemasan nasi ya, nggak pakai apa, pas yang kemasan nasi itu enggak, lebih cantik dikit. Kemasan nasi sih murah ya, masih masuk ke harga jualnya. Ya itu maksimal tuh hanya 15% ya. Kalau udah lebih dari 15% itu sudah berat ke harga jual. Jadi kita juga dalam mengemas produk itu benar-benar kita juga harus memikirkan harga jualnya selain dari fungsinya untuk melindungi produk itu sama untuk informasi produk dan estetika produk. Jadi ketika kita berhadapan real dengan pasar ya, ini teori, ini kan teori, ada pengemasan, ada ini dan segala macam. Nah, ketika kita real berhadapan dengan pasar, itu benar-benar kita tuh harus berpikir keras gitu. Kalau misalnya kalian ya, ya beli kemasan kotak yang agak bagusan sedikit ya, bukan yang bahannya terlalu apa namanya itu, yang dari kertas daur ulang gitu ya, bukan kotak daur ulang yang agak bagus, yang ada logonya bukan cap-capan gitu ya, yang udah di print di kemasan itu harganya sekitar 1.800 per satu. Kalau misalnya pakai kertas nasi, oke, murah lah ya. Kalau misalnya pakai kotak yang daur ulang, yang ya kelihatan ininya lah daur ulangnya, kertas daur ulangnya ya, mungkin itu bisa 1.000 atau di bawah 1.000. Jadi benar-benar diperhatikan ya pasarnya kita siapa, kemudian tampilan kita seperti apa. Walaupun fungsinya sama ya sebenarnya kemasan-kemasan itu, tapi perlu pertimbangan ke sana. Oke, nah kita masuk pada pengawetan jangka pendek ya. Nah, pengawetan jangka pendek tentu berharap ya barang yang kita jual itu cepat laku seperti itu. Jadi tidak memiliki maksudnya masa simpannya itu tidak terlalu lama. Nah, itu ada beberapa caranya, misalnya simpan dengan suhu rendah, dikeringkan atau dikeluarkan airnya, diberikan panas ringan ya, tujuannya juga untuk mengeluarkan airnya ya, mengurangi keberadaan udara misalnya di vakum ya. Kemudian pakai pengawet dengan konsentrasi rendah, atau difermentasi atau diradiasi, atau misalnya eh, penanganan aseptis ya. Nah, itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk pengawetan jangka pendek ya. Nah,
Tujuannya itu adalah untuk pengeringan ya. Tadi misalnya pelapuan panas ringan, kemudian menghindari enzim alami bekerja untuk merusak bahan atau mikroorganisme ya. Jadi ini cara-cara sederhana. Memang dari cara-cara yang sederhana ini ya, misalnya kayak fermentasi untuk produk-produk tertentu itu banyak digunakan. Tapi kalau radiasi mungkin teknologinya juga kurang familiar ya bagi UMKM kita. Kemudian penggunaan pengawet dalam konsentrasi rendah ya. Nah ini kita harus mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan. Jadi berapa batas-batas penggunaan bahan pengawet. Nah, jadi banyak kalau misalnya kita ikut webinar sama UMKM itu, mereka sering tanyanya kayak gini, kebetulan yang memberi materi itu kan dari orang Departemen Kesehatan. Ibu, kalau saya pakai ini untuk memperbaiki kualitas atau struktur produk sekaligus untuk pengawet, oh tidak bisa, itu bahan sudah dilarang dari peraturan Menteri Kesehatan. Misalnya menggunakan bahasa pasarannya pijar, tahu pijar nggak? Pijar atau pijar gitu. Nah, ternyata pijar itu misalnya untuk membuat lontong atau apa yang sering digunakan ya. Nah, itu ternyata sudah dilarang dalam peraturan Menteri Kesehatan seperti itu. Jadi kadang-kadang memang secara keamanan pangan ya, walaupun itu dianggap sebagai pengawet, itu masih kurang dipahami sama UMKM kita. Kadang-kadang itu juga pembuatan kerupuk itu menggunakan apa yang untuk formalin. Ada juga kerupuk yang menggunakan formalin. Jadi kalau ditanya kenapa sih pakai formalin, ya jadinya itu bentuk dan ininya itu jadi lebih bagus katanya. Padahal formalin itu dilarang digunakan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang uh, apa uh, mungkin karena kekurangan pengetahuan, jadi UMKM kita itu mencari yang berbahan baku murah tapi awet jadinya dan kemudian bisa sekaligus memperbaiki struktur seperti itu. Nah, pernah waktu itu rapat, terus kemudian biasalah ya ada nasi kotak, nasi ayam sama sayur seperti itu. Nah, kebetulan ada seorang dosen ya, nggak sempat makan. Jadi nasi kotaknya itu ditaruh di meja, nggak sempat makan. Terus 5 hari kemudian manggilin kita semua. Sini, pada sini. Kenapa? Coba nih perhatikan, masa 5 hari habis kita dapat nasi kotak ini, nasinya itu masih utuh, nggak bau sama sekali. Ayamnya itu masih bagus lah, bisa dikatakan bagus ya. Ayamnya itu bisa dikatakan, kita bau semuanya nggak ada yang bau. Harusnya nasi ya, kalau misalnya kondisi udah dalam kotak, artinya kan dia dalam lingkungan udara normal ya. Harusnya kalau 5 hari kan dia sudah basi ya. Ayam apalagi itu protein lebih mikroba itu juga lebih suka sama protein. Itu juga basi. Akhirnya kita semua ini dikasih apa ya? Jangan-jangan ini dikasih sedikit formalin, curiga kita waktu itu dikasih sedikit formalin. Jadi kalau misalnya hari itu tidak habis makanannya, itu besok masih sama kualitasnya. Ya, itu pernah kejadian seperti itu. Jadi kadang-kadang ada yang mungkin karena kekurangan pengetahuan. Jadi kadang-kadang tuh penanganan sebenarnya tujuannya untuk pengawetan jangka pendek, tapi salah seperti itu. Jadi harus hati-hati seperti itu. Akhirnya ditandai itu beli di mana, beli di sini, sudah jangan pesan lagi makanan yang ada di sini. Termasuk tahu juga ya. Tahu kalau dia tanpa pengawet itu 2 hari 3 hari mesti udah basi. Tapi kalau tahu sampai seminggu dia nggak basi, nah itu pengawetnya perlu dicurigai. Jadi kalau Bu Popi beli tahu itu juga selalu nanya, Pak, ini pengawetnya pertama pewarnanya pakai apa Pak? Ini saya pakai kunyit Bu, lihat tangan saya ini kuning-kuning gitu. Oke, terus udah kalau untuk pengawet tinggal dibuktikan aja. 3 hari dia basi berarti dia nggak awet.
seminggu lebih dia tidak basi, itu perlu dicurigai. Karena masing-masing ada umur simpannya, seperti itu. Oke. Nah, ini kalau secara teorinya penggunaan suhu rendah itu untuk memperlambat reaksi kimia, reaksi enzimatis, sama pertumbuhan mikroba. Kemudian ada pasteurisasi, kemudian ada sterilisasi yang mungkin ini kalau sudah umum dari SMA. Ini juga fungsinya untuk membunuh, kalau pasteurisasi membunuh sebagian mikroorganisme dan bakteri patogen ya. Kalau sterilisasi suhunya lebih tinggi dan itu lebih awet. Oke. Nah, untuk pengawetan jangka panjang itu tadi kita bercerita pengawetan jangka pendek dengan asumsi bahwa masa eh, masa hidup atau masa ininya itu dia pendek. Tapi ya kalau kita terjun ke ke dunia realitas ya yang kita temui banyak seperti itu. Kemudian pengawetan jangka panjang ya. Misalnya ini dengan pemanasan di atas 100 derajat, kemudian menggunakan pengawet kimia, ini harus mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan juga. Dengan pengeringan, ini yang paling umum digunakan ya, kemudian pemvakuman atau pembekuan ya. Ini sering kita jumpai digunakan oleh UMKM kita. Nah, atau misalnya penggunaan gula garam dengan konsentrasi yang tinggi, karena dia bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi enzimatis. Misalnya kita bikin manisan pembuatan jelly, kemudian dendeng yang diberikan garam, ikan digaram seperti itu, atau dengan proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini menghasilkan asam asetat, asam laktat, atau etanol yang bisa sebagai pengawet alami ya. Kemudian penggunaan asam benzoat, asam propionat yang ini kimia yang bisa menghambat mikroorganisme. Ini bidangnya orang IPP nantinya. Nah, itu adalah pengawetan jangka panjang. Nah, ini pengeringan ya, jelas pengeringan kita menghilangkan kandungan air yang ada di bahan. Kemudian pemvakuman kita menghilangkan oksigen, karena oksigen itu paling cepat dia menyebabkan istilahnya ketengikan di dalam tubuh. Jadi di vakum dikeluarkan oksigennya dan biasanya dilanjutkan dengan modified atmosphere. Jadi ditambahkan nitrogen atau zat-zat lainnya yang bukan oksigen. Nah, ini biasanya kita jumpai pada produk itu ya, modified atmosphere di mana? Produk itu makanan anak kecil itu loh yang kayak ciki-cikian gitu. Nah, itu kan udaranya itu sudah dimodified gitu. Jadi produknya cuma sedikit, sisanya adalah udara yang banyak seperti itu. Udaranya yang banyak, nitrogen atau apa itu kandungannya itu yang banyak. Itu jenis modified atmosphere ya. Kemudian di freezing ya, freezing ini juga jelas menghambat aktivitas kimiawi dan mikroorganisme. Ya kalau freezing ini ya banyak frozen food seperti itu ya, produk-produk daging, ikan seperti itu kebanyakan memang dia menggunakan sistem penyimpanannya dengan frozen. Tapi sekarang juga produk-produk frozen ini harus mendapatkan izin BPOM ya, yang ramai itu di antara UMKM ya, tapi karena temannya banyak UMKM jadi suka dengar curhatannya. Kalau produk frozen sekarang kan harus ada izin BPOM-nya, nanti ngurus halal repot lagi gitu. Jadi jalurnya ada sendiri-sendiri, ada yang jalur halal, ada yang jalur izin BPOM seperti itu. Nah, produk frozen ini itu membutuhkan izin dari BPOM. Nah, penyimpanan ya. Penyimpanan ini ada penyimpanan sementara, misalnya ketika kita mengumpulkan hasil panen. Nah, ini yang harus diperhatikan
suhu di lapangan, sisa media tanam, kontaminasi mikroba, pupuk, sisa pupuk, dan lain-lainnya. Metode penyimpanan sementara, misalnya pendinginan, ice cooling, dikasih ice gitu ya, penyimpanan di bawah tanah dan segala macamnya. Nah, ini memang kendala bagi petani kita ketika dia melakukan pemanenan ya. Kalau kondisinya panas terik begitu, nah itu kan mempercepat proses pelayuan seperti itu. Salah satu cara yang dihindari ya untuk menghindari itu, makanya pemanenan itu sering dilakukan pagi hari ketika matahari belum panas sekali untuk menghindari itu. Nah, tapi ada sistem penyimpanan ya yang menarik Bu Popi lihat itu ya. Ini kita belum memanfaatkannya. Mungkin apa karena kita negaranya tropis apa bagaimana? Karena ini terkait dengan kadar kelembapan udaranya seperti itu. Misalnya di beberapa negara di yang 4 musim seperti itu, dia membuat semacam lubang penyimpanan tapi berada di bawah tanah. Jadi dia bikin penyimpanan di bawah tanah dan fungsinya itu seperti kulkas, seperti refrigerator gitu ya. Jadi ketika dia panen, disimpan di bawah tanahnya itu awet produknya. Jadi ketika musim dingin mereka tidak ini lagi karena sudah disimpan di penyimpanan bawah tanah. Dulu Bu Popi pernah menyarankan ke mahasiswa ya, Bu punya ide PKM enggak katanya gitu. Coba gini, kamu kan anak TEP ya. Coba itu Bu Popi itu pernah lihat ada bahasanya petani-petani yang di negara 4 musim. Jadi mereka tuh bukan menyimpan di dalam kulkas ya. Kulkas kan energinya udah pasti besar ini apa. Dia menggunakan kearifan lingkungan dia. Jadi dia menggali lubang ke bawah, dia membuat semacam penyimpanan di bawah tanah. Nah, kemudian dia disimpan di situ dan itu awet. Bu Popi pernah lihat video yang kayak gitu. Nah, coba kalian anak TP kalau misalnya mau bikin ide PKM itu bisa seperti itu. Apakah cocok di negara 2 musim seperti kita? Karena kan kita kadar airnya agak tinggi ya. Apakah itu berpengaruh atau harus dimodifikasi sedikit supaya kadar airnya tidak terlalu uap airnya itu tidak terlalu mempengaruhi penyimpanan. Kalau di sana itu kan kelembapan itu kan rendah sekali ya. Jadi kalau misalnya ada daun yang gugur atau berjatuhan begitu, itu sampai 2 bulan, 4 bulan itu tetap kering seperti itu. Jadi dia nggak membusuk. Berbeda dengan di negara tropis kayak di kita. Ada daun yang berjatuhan, nah itu langsung terjadi pembusukan, mikroorganismenya banyak. Nah, mungkin memang ada sedikit perbedaan kondisi lingkungan, tapi bukan berarti tidak bisa dimodifikasi, kan bisa aja seperti itu gitu ya. Malah sekarang yang dekat-dekat daerah kutub itu, mereka mulai ada kerisauan yang mereka laporkan. Kenapa mereka risau? Karena mereka biasa menyimpan bahan makanan itu di gudang di bawah tanah, jadi bawah tanahnya itu mereka bikin kayak gudang. Nah, kalau biasanya suhunya itu katanya bisa 0 atau kurang dari 0. Tapi dengan adanya, ya nggak tahu ya karena global warming atau bagaimana ya, suhunya itu meningkat, jadi mereka laporkan bahan-bahan itu nggak bisa terlalu lama disimpan. Nah, itu negara yang dekat-dekat ke arah kutub yang dingin begitu. Nah, itu kerisauan mereka. Tapi mesti adalah ide-ide yang bisa untuk penyimpanan makanan ini dengan memanfaatkan misalnya kita banyaknya cahaya matahari. Ya mungkin pendinginnya bisa juga dari cahaya matahari atau menggunakan tenaga angin atau menggunakan tenaga ya semuanya dimanfaatkan kearifan lokal seperti itu. Ini penyimpanan di gua bawah tanah. Nah, termasuk juga ya ada yang Bu Popi lihat, mereka itu panen jahe. Jahe kalau sehabis dipanen, kemudian dia kan agak mengering biasanya karena kalau masih basah itu cepat busuk. Nah, biasanya agak dikeringkan sedikit
tapi nggak terlalu kering karena kalau terlalu kering itu juga nggak bagus kalau untuk jahe. Nah, kalau jahe kita simpan ya, ya paling ya 2 bulan, 3 bulan. Nah, ternyata mereka tuh punya cara menyimpan jahe dalam jumlah yang besar, tapi awet. Itu gimana? Ditimbun lagi di dalam tanah seperti itu. Jadi setelah mereka panen, ditimbun lagi di dalam tanah. Jadi ketika mereka butuhkan dikeluarkan sedikit demi sedikitnya itu kayak gitu kearifan lokal seperti itu. Kemudian penyimpanan di dalam gudang, ya ini fungsinya adalah sebelum didistribusikan ke agen atau vendor. Nah ini memang yang harus dilihat adalah kondisi di dalam gudangnya, ventilasinya, cahayanya, hamanya, kemudian beban penumpukannya, sistemnya apakah first in first out atau last in first out, tapi biasanya kan yang first in first out dulu gitu ya, karena kan produk punya masa kadaluarsa. Nah ini memang harus dipertimbangkan ketika membuat gudang. Kemudian penyimpanan di retail ya, nah ini juga kembali ada sistemnya, kerapihan, kemudian lingkungannya, pemisahan antar barang ya, kemudahan dilihat oleh konsumer, ada tikus atau hama dan sebagainya. Nah, penyimpanan di rumah tangga itu seringkali tidak standar ya, ya karena kita nyimpan kan ala kadarnya. Jadi memang teknik-teknik penyimpanan untuk masing-masing produk itu berbeda-beda ya. Kalau kentang jangan disimpan di dalam kulkas, ditaruh aja di luar. Kalau misalnya sayur supaya awet ya, itu cara penyimpanannya setelah dicuci dan dikeringkan airnya ya, masukkan ke dalam kotak, masukkan ke dalam kotak, kemudian kotaknya ditutup, dimasukkan ke dalam refrigerator itu bisa sampai 2 minggu. Itu Bu Popi kayak gitu biasanya nyimpannya. Masing-masing produk itu ada caranya sendiri-sendiri. Nah, jadi misalnya ketika menyimpan daun bawang sama seledri, kalau tidak dimasukkan ke dalam kotak, itu 2 hari seledrinya udah kering. Walaupun dimasukkan ke dalam tempat sayur, kan kulkas ada yang tempat sayurnya. Dimasukkan aja ke sana itu cepat kering. Tapi kalau kita cuci, kita ini keringkan airnya, masukkan ke dalam kotak, kotaknya tertutup rapat, termasuk cabai juga seperti itu bisa awet sampai 1 bulan. Nah, cara lain itu penyimpanan cabai yang aman juga, karena cabai itu harganya fluktuatif sekali ya, kadang dia mahal sekali, kadang dia murah, itu adalah menyimpan cabai dalam ini freezer. Salah satunya menyimpannya di dalam freezer. Jadi kalau kita di misalnya kita di Australia, cabai itu adalah produk yang sangat mahal ya. Padahal orang Indonesia kalau nggak ada cabai itu nggak bisa masak. Mahal itu produknya, apalagi kalau lagi nggak musim. Nah, biasanya mereka mendatangkan cabai itu memang dari negara-negara negara tropis, tapi penyimpanannya itu adalah di freezer. Di freezer penyimpanannya. Nah, kita beli yang di freezer, sampai di rumah kita simpan lagi di freezer. Baru dikeluarkan sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhan memasak. Atau cara lain untuk menyimpan cabai ya, cabai ini tuh ini banget ya, fluktuatif banget ya harganya. Dikeringkan, dijemur, dikeringkan. Kalau misalnya kalian mau berangkat haji, bawa cabai itu. Itu gampang untuk memasak. Walaupun sebenarnya kalau di Arab Saudi itu juga semua bahan makanan itu ada semua. Walaupun negaranya tandus, kering, semuanya ada. Cari buah apa aja ada, cari sayur apa aja ada, segar-segar semuanya. Tapi saya pokoknya kalau makannya cabai Indonesia lah, kalau nggak Indonesia nggak enak. Alternatifnya dijemur sampai kering, bawa. Kemudian ketika mau dimasak, direndam dulu dengan air sedikit, air panas sedikit, baru digunakan. Jadi banyak sekali kearifan lokal dari nenek moyang kita ya, yang terkait dengan penyimpanan produk seperti itu ya. Atau kalian punya pengalaman lain terkait dengan ini? Kalau mungkin yang ibu-ibu ya, mbak-mbaknya ada pengalaman lain untuk menyimpan produk. Biasa sih yang senang memasak itu selalu eksperimen.
ini gimana cara nyimpannya, ini gimana. Nah, tauge ya, tauge. Tauge itu masa simpannya kan sebentar sekali ya, dia cepat. Kalau kita beli tauge misalnya 2.000 sama pedagangnya kan dimasukin plastik, masukin di kulkas, itu berapa hari paling tahan? Paling 3 hari sudah mulai itu ya, nggak segar togenya ya. Nah, kalau toge itu cara nyimpannya gimana? Cara nyimpannya setelah dicuci, kalian ambil satu wadah, isi air, togenya direndam di sana. Tutup, simpan di kulkas itu bisa lebih dari 1 minggu. Jadi banyak cara untuk menyimpan produk, terutama untuk yang jangka pendek ya, jangka pendek, jangka pendek. Nah, kalau cabai itu bisa jangka panjang. Nah, ada juga cabai, ini cabai lagi ya, cabai ini karena produk strategis ya. Terutama kalau aku tapi orang Padang itu nggak bisa nggak pakai cabai masakannya. Dan kalau misalnya lagi mahal cabai itu kan bisa sampai 50.000, 60.000 ya. Nah itu kan menjerit-jerit itu. Nah cara lainnya itu cabai, ketika cabai harga murah itu digiling dengan garam yang cukup tinggi. Nah itu awet sampai 2-3 bulan itu. Digiling tapi garamnya cukup tinggi ya. Nanti kalau cabai mahal lagi itu sama pedagangnya dijual lagi sebagai cabai giling, tapi harganya lebih murah daripada harga cabai pada saat mahal. Jadi banyak sekali ini. Bu Popi tahu kenapa? Karena dulu kita ngelakoni ya, kita ngelakoni artinya ketika cabai ada pada harga paling rendah, itu misalnya 12.000 sekilo, itu kita giling, kita kasih garam, nah itu sampai karungan di rumah itu, bergoni-goni itu. Nah ketika cabai harganya sudah naik, itu kita jual ke pasaran. Dibeli sama orang di pasaran, dibeli karena kan harganya murah ya. Harganya kan kita beli pada saat 12.000 sekilo. Nah, misalnya harga naik 45 aja tuh kan murah. Jadi itu yang dijual oleh pedagang. Nah, itu seperti itu. Jadi menjadi peluang bisnis sendiri. Nah, kalian tahu waktu itu ada uh, apa istilahnya ya? Bapak itu adalah sebagai entrepreneur uh, apa ingredient tahu. Jadi apa untuk komposisi makanan, misalnya kayak bubuk cabai, kemudian jahe kering, apa kering seperti itu ya. Indonesia itu masih sedikit sekali. Nah, pernah Bu Bibi sama Bu Rifda, waktu itu kita kunjungan ke industri olahan ikan kaleng di Pekalongan. Kalian suka makan ikan kaleng nggak? Pernah kan ya, tahu ya. Kira-kira komposisinya apa? Ikan, tomat, cabai kayak gitu ya, sama bumbu-bumbu pasta yang lain gitu lah ya. Kita datang, kita tanya, cabainya pakai cabai apa? Karena waktu itu lagi ribut-ribut harga cabai rendah, harga tomat rendah sampai petani itu buang ke jalan seperti itu. Kita tanya ke industri ini, cabainya itu ngambil dari mana Kak? Impor. Cabai kering itu impor. Pasta tomatnya ngambilnya dari mana? Dari Brazil waktu itu ngambilnya. Impor juga. Kita tanya, kenapa kok nggak ngambil yang di lokal aja? Sampai petaninya menjerit-jerit gitu ya, tomat dibuang, ini dibuang, seperti itu. Ya Ibu, soalnya kan kita butuh standar kualitas. Jadi misalnya bubuk cabai kering, kualitasnya adalah seperti ini. Nah itu harus, dan harus continuous, dia bilang gitu. Karena nggak mungkin kita misalnya ya produksi tahu-tahu cabai harganya meningkat, terus kualitasnya turun naik, nggak bisa. Jadi kualitasnya harus standar, harganya harus tetap seperti itu. Waktu itu Bu agak gugup juga gitu ya. Nah Pak, pasta tomat kenapa sih harus ngambil ke Brazil gitu jauh banget? Belum ada di Indonesia itu produsen yang menghasilkan pasta tomat dengan kondisi hasil bumi kita yang berlimpah ruah seperti itu. Belum ada. Jadi nggak ada pemasoknya, nggak. Sampai ke ikan pun kita tanyakan. Ini ikannya ikan
makarel, ikan sarden ya. Ini dari mana? Dikirim kan dari Indonesia ya. Kita lautnya sebegitu luas. Australia, dari Australia dia ngambilnya. Kenapa Pak ngambilnya dari Australia Pak? Ya mereka harga jualnya lebih murah pertama. Kontinuitas produk ada terus dan kualitasnya sama terus. Atau nggak ada itu kayak di apa namanya di Jawa sini aja lah pedagang ikan makarel yang besar gitu. Ada Bu katanya. Ikan makarel itu kan ikan laut dalam katanya. Ada yang jual, tapi harganya lebih mahal. Nah, artinya apa? Memang mereka dalam berproduksi, efisiensi mereka tuh sudah sangat tinggi sekali. Sehingga mereka harga jualnya itu sudah sangat bersaing ya. Dan untuk hal ini mungkin ya ada beberapa penyebab ya. Pertama teknologi ya, yang digunakan. Yang kedua tenaga kerja ya. Kalau tenaga kerja ya walaupun tidak bisa digeneralisir ya. Tenaga kerja yang mereka gunakan itu biasanya terlatih pertama. Yang kedua mereka itu adalah tipe pekerja, jadi bukan tipe pengobrol. Nah, kebanyakan dari kita kalau bekerja itu kebanyakan ngobrol, kadang medsos seperti itu, terus kemudian kadang sebentar ceklik, atau kadang masih dalam jam kerja seperti itu. Makanya ketika Bu Popi sekolah ya, kita sekolah kan dikasih kalau untuk anak S3 dikasih satu-satu laptopnya. Tidak boleh, tidak bisa install Facebook, media sosial seperti itu nggak bisa. Jadi kalau kita selagi bekerja di kantor, kemudian kita menggunakan komputer dari kampus, itu tidak ada Facebook. Karena ya kalau itu ya harus bekerja. Dan memang etos kerja ini ya, dilihat itu kita tuh jauh kurangnya etos kerja. Masih banyak komplain sana sini, masih banyak cekikikan. Ya kadang-kadang lah nggak usah apalah, kadang-kadang kita datang ke ini orangnya juga kayaknya antara niat melayani dengan tidak niat melayani kayak gitu. Memang agak kurang di situ ya. Jadi karena perusahaannya itu sudah efisien dalam hal tenaga kerja, teknologi, jadi mereka bisa menjual harga dengan murah dan mereka itu mengambil pasar yang jauh-jauh seperti itu. Nah, kemudian datang lagi nih ke industri ya, waktu itu jalan-jalan sama Pak Frida, datang lagi industri. Industri ini juga menggunakan cabai, bubuk cabai kering. Dan itu masih sedikit loh, di Indonesia itu industri yang menghasilkan itu namanya industri food ingredient ya, jadi dia hanya menghasilkan bubuk cabai kering, jadi kayak produk antara gitu ya. Nah, kita nanya, industri ini cukup besar, terus dia bercerita, ya kita ada kerjasama dengan petani cabai katanya gitu ya. Jadi petani cabai ini dibantu bibitnya, penanganan hama penyakitnya, kemudian harga kita standarisasi. Jadi misalnya harganya misal nih 12.000 misalnya sekilo ya. Nah itu dia beli standar segitu 12.000. Tapi ada petani yang nakal katanya. Ketika harga naik, nggak mau jual ke industri itu, jualnya ke pasaran. Akhirnya kan industri juga kapok seperti itu, gitu. Jadi banyak masalah-masalah kalau di lapangan itu ya, yang kita lihat, ternyata masalahnya seperti ini, seperti ini. Dan memang ya kalau misalnya kalian nanti punya kesempatan, punya kekuatan ya, cobalah jadi entrepreneur, itu banyak sekali food ingredient, itu industri kita masih sangat lemah. Sangat sedikit sekali jumlah industri food ingredient seperti itu ya. Oke, kita lanjut ini tentang packaging ya. Nah, packaging ya, yaitu dia fungsinya adalah untuk melindungi produk dari kondisi lingkungan ya. Kemudian jadi untuk memilih jenis pengawetan bahan pangan ya atau produk olahan pangan, yaitu memang tergantung juga pada
packing dan distribusi sistemnya gitu ya. Jadi apakah packagingnya mau pakai pengalengan atau mau pakai kertas atau mau apa itu memang ada ilmunya sendiri. Kalau di ITP dan TFP itu yang ini ada dua-duanya di prodi ini. Kebanyakan memang produk-produk bahan pangan kita itu sifatnya kan perishable ya, mudah rusak ya. Nah, yang membutuhkan masa simpan tertentu. Nah, sehingga ini juga pemilihan packagingnya ini tergantung kepada dari karakteristik produk tersebut. Apakah dia cepat matang atau dia perlu diperbaiki kualitasnya dan segala macamnya. Nah, ya kerusakan itu kerusakan makanan ya, terutama terjadi pada kondisi eksternal ya, terutama di negara tropis ini, ya kondisinya itu adalah kelembapannya yang tinggi ya. Kemudian supaya packaging ini dapat menghambat proses penguraian atau perombakan dari senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Nah, fungsinya ya jelas ya, dia menjaga produk itu bersih ya, kemudian memproteksi misalnya dari kerusakan fisik, dari kelembapan, dari oksigen, dari cahaya, tergantung sifat produknya. Kemudian yang jelas dia harus memberikan informasi dan dia adalah sebagai estetika ya. Dan kemudian ini ada yang harus diperhatikan bahwa pengemasan itu juga harus memikirkan kenyamanan dalam hal ini misalnya kenyamanan untuk membuka, kemudian kenyamanan untuk memegang. Jadi kadang-kadang begini ya, kalian tahu kenapa kok kemasan botol, kenapa ada lekukannya di tengahnya? Misalnya kayak eh, teh botol sosro aja, itu kan ininya agak lekuk di tengahnya, apanya namanya itu desainnya, itu kenapa kira-kira? Pernah perhatiin nggak? Misalnya botol yang lurus ya, botol aqua misalnya kan lurus tuh desainnya, teh botol sosro itu kan agak melengkung. Coba kalian pegang mana yang lebih nyaman? Kalau di genggam kayak gini mana yang lebih nyaman? Karena dia mengikuti bentuk kontur tangan kita ini. Nah, jadi kadang-kadang seperti itu perancangan kemasan itu selain memperhatikan untuk memproteksi produk, itu juga kenyamanan konsumer seperti itu. Jadi ada ergonominya yang diperhatikan. Nah, kemudian kemudahan untuk membuka ya, nah seperti itu. Kemudian kenyamanan ya, penanganan selama masa warehouse itu juga kemudahan dalam transport itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada informasinya. Jadi untuk kemasan pun ya, itu juga merupakan tantangan tersendiri ya. Jadi kemarin Bu Popi mencoba mencari kemasan untuk produk berkuah. Jadi ini makanan berkuah, kita cari dari kemasan yang ada. Memang sifatnya coba-coba ya. Jadi ada bentuk kemasan itu yang bentuk mangkok, tapi dari kertas. Nah, ketika makanan berkuah ini dituang ya, dia kan panas ya, panas dan ini, ternyata ada yang berbes gitu kayak gitu. Berarti kemasan ini nggak cocok, kenapa? Untuk makanan berkuah kok dia malah bocor kayak gitu. Nah, alternatifnya karena ini adalah kuah, kita tetap harus mencari kemasan mangkok ya. Kemasan mangkok, cari yang penutupnya transparan. Kenapa? Supaya kecantikan produknya bisa terlihat dari atas seperti itu. Jadi ketika kalian buka usaha makanan ya, itu plating, tahu plating? Plating itu sangat penting. Jadi nggak cuma banyak
komposisi makanan itu di piring, nah itu seninya namanya plating ya. Itu juga harus diperhatikan, termasuk ketika sudah masuk ke dalam kemasan. Apakah dia perlu terlihat kecantikannya seperti itu, jadi kita pakai tutup yang tutup yang transparan seperti itu, atau dia tidak perlu seperti itu, yang penting aman, eh, tidak perlu dilihat. Nah, biasanya konsumer kurang senang kalau kemasannya itu tidak bisa melihat isi dalam produk. Benar apa benar? Dikemas, tapi kita tidak bisa melihat isinya karena kemasannya tertutup semuanya. Biasanya konsumer kurang senang. Jadi konsumer tetap memilih kemasan ya, yang mana dia masih bisa melihat produknya. Misalnya kalian menyimpan keripik-keripikan ya, keripik pisang atau keripik nangka ya, semua udah tahu bentuk keripik pisang, keripik nangka semua udah tahu. Walaupun udah tahu, ketika kalian menyimpannya di dalam aluminium foil, tutup semua, tidak ada penampakan produknya. Yang satu disimpan juga dalam aluminium foil kemasan pouch, misalnya seperti itu, tapi ada jendela plastik transparannya kayak jendela gitu. Yang mana lebih dipilih konsumen? Walaupun konsumen itu udah tahu namanya keripik nangka ya kayak gitulah gitu. Pasti yang dipilih itu yang ada jendelanya. Itu ini aja apa kesukaan konsumer seperti itu. Nanti kalau kalian memproduksi itu bisa dipelajari kesukaan konsumer seperti itu, bisa ini. Nah, jadi itu tentang kemasan. Walaupun fungsinya itu tetap jangan lupa ada memproteksi makanan, informasi dan estetika, tetap ada aspek-aspek lainnya yang harus diperhatikan. Kemudian di sini berbicara tentang risiko dari packaging ya. Risiko dari packaging itu terkait karena adanya operasi dan distribusi. Nah, sebelum di packaging ya, jadi materialnya harus di-set untuk quality standar, baik material dan operasinya. Nah, seperti itu yang Bu Bobi cerita. Jadi standarnya itu harus diinikan dulu, material dan standar operasinya harus distandarisasi. Jadi misalnya nih, kita beli tadi kemasan mangkok yang dari kertas itu, yang kita pakai untuk mengemas makanan yang berkuah ya. Nah, dari satu itu isinya 50 ya, satu renteng itu isinya 50, yang bocor itu adalah sekitar yang dikomplain sama konsumer nih, ada sekitar 45. Padahal namanya makanan berkuah ya tidak boleh bocor. Walaupun besarnya itu adalah 45, itu nggak bisa diterima karena kita berhubungan dengan konsumen. Kalau bisa zero komplain, nggak ada komplain. Nah ini dikomplain, oh ini kemasannya bocor. Waduh, gimana ini ya? Makanan berkuah kemasannya kok bocor gitu. Nah jadi untuk teknik packaging itu material dan standar operasinya itu harus memenuhi standar. Nah kebanyakan nih kayak begitu produk cacat yang ada di dalam kemasan kita itu masih cukup tinggi gitu ya. Kemudian mungkin ada kontaminasi dari mikrobiologi terkait dengan material yang digunakan di dalam packing. Nah, ini sih memang jarang-jarang terjadi ya, kecuali dalam proses operasinya mungkin ada kemungkinan yang menyebabkan dia kontaminasi dengan mikroorganisme. Tapi ini jarang-jarang sih Bu Pupi dengar kasusnya ini, kalau yang kemasan yang terkontaminasi dengan mikroorganisme. Nah, kemudian untuk yang kontainer itu harus disterilisasi sebelum digunakan ya, atau sebelum kontainernya itu diisi, dan itu biasanya udah standar, bagian dari proses standar di industri ya. Jadi sebelum dikemas itu sudah di radiasi, kadang dia pakai UV ya kalau kita jalan-jalan ke industri kemasan ya, kemasan air-airan kayak begitu. Nah, itu kemasannya itu disterilisasi dengan sinar UV biasanya, baru diisi.
Kalau di air-airan kayak gitu yang mau dilihat ya. Nah, resiko lagi dari packaging itu ya, mungkin adanya dari materialnya itu yang melarut bergabung ke dalam makanan kita. Jadi uh, istilahnya mengkontaminasi makanan kita atau adanya bau dari packaging itu sendiri yang masuk ke dalam produk. Itu resiko-resiko yang terkait dengan packaging ya. Nah, packaging sendiri ya, itu juga masih jarang industrinya. Jadi industri packaging juga masih jarang. Satu mungkin ya, hmm, mungkin kalian kenal itu di TEP yang mengajar teknik pengemasan ini namanya Bu Rifah. Bu Rifah itu punya usaha khusus kemasku. Jadi kemasku itu mulai dari desain kemasan untuk UMKM sampai macam-macam kemasan yang nggak dijual di pasaran itu ada di sana semua. Jadi kebanyakan UMKM atau misalnya penelitian dosen kadang-kadang nyari kemasannya ke tempat Bu Rifah itu namanya kemasku. Jadi usahanya karena dia ngajar teknik pengemasan di TEP, buka usaha di bidang pengemasan. Nah ini juga masih masih kurang dilirik ya usaha-usaha seperti ini. Jadi sebenarnya peluang usaha kita itu banyak karena namanya industri kita itu dari mikro sampai besar itu kan jumlahnya jutaan yang mesti butuh kemasan seperti itu. Jadi itu bisnis-bisnis nanti atau usaha-usaha atau mungkin kalian pengen bikin PKM ya, apa namanya, lomba-lomba PKM begitu banyak ide-ide dari sana yang bisa. Karena bahan kemasan pun itu kan berkembang. Kalau sekarang dari kertas, dari apa, bisa jadi nanti bahan kemasan itu dari jenis limbah yang kita gunakan. Misalnya yang diteliti sama anak TEP itu dari tongkol jagung. Jadi tongkol jagung, jagung kita kan produksinya banyak. Tongkol jagung itu tidak banyak dimanfaatkan. Selain untuk pakan ternakon itu juga tidak banyak. Nah, tongkol jagung itu dia olah menjadi kemasan karena itu adalah limbah seperti itu. Jadi materialnya pun masih berkembang banyak seperti itu ya. Apalagi di negara kita ya, yang potensi pertaniannya sangat besar. Atau mungkin uh, dulu juga ada yang idenya itu dari serat-serat, jadi kayak serat batang pisang, sebenarnya macam-macam lah idenya kalau bikin kemasan itu. Nah tentu kalau untuk kemasan ya bahan bakunya itu ya itu tuh yang banyak tersedia harga murah kayak begitu ya. Salah satu yang Bapak lihat bagus itu tongkol jagung. Itu ada anak TEP bikin PKM, jadi bikin kemasan telur, dia bikin kemasan untuk telur dari tongkol jagung. Ada yang bikin sendok garpu yang sekali pakai dari tongkol jagung. Jadi ide-idenya itu banyak. Nah, ini metode packaging macam-macam ya. Ada yang tadi seperti Bu Bobi ceritakan, pakai modified atmosphere packaging. Jadi di dalam packagingnya itu udaranya sudah dimodifikasi. Oksigen dikeluarin, digantikan dengan nitrogen, seperti itu ya. Kemudian ada vakum packaging, ini umum ya. Kemudian ada aseptic packaging, misalnya ini untuk pengemasan susu yang sensitif terhadap mikroba, seperti itu. Nah, macam-macam bahan packaging, ada yang dari uh, logam, gelas, plastik polimer, paperboard, kemudian dari kayu atau natural packaging lainnya. Ya mungkin nanti kita punya ide, Bu, bagaimana kalau misalnya packagingnya itu dari bahan apa ya yang banyak limbahnya? Saya lihat itu Bu, misalnya dedak apa padi kan ada dedaknya ya. Itu kira-kira bisa nggak Bu? Ya mungkin saja bisa karena intinya setiap bahan pertanian itu berpotensi sebagai packaging ya. Yang penting dia ada kandungan selulosa dan hemiselulosanya. Itu bisa dijadikan packaging seperti itu.
"Oh, saya punya ide begini, Bu." Ya, bisa aja. Malah ada yang punya ide kayak gini, "Bu, saya tuh idenya bikin, piring, tapi piringnya itu dari daun-daun yang cukup besar," katanya gitu, "yang dari daun-daun cukup besar, dipres, kemudian ada pemberian lem juga, tapi lemnya itu juga alami, jadi sekali pakai juga." Ya bisa-bisa aja semua ide itu bisa berkembang. Tapi yang jelas tadi, industri food ingredient ya, kemudian industri packaging Indonesia itu masih kurang. Jadi kalian tuh bisa nanti mengolah. Bikin bubuk cabai aja, coba cari industrinya dari mana. Sulit, padahal cabai itu tuh udah produksi rutin tahunan. Pasta tomat itu di mana? Bahkan kalau sekarang sih rada mending ya, kayak bubuk jahe, bubuk rempah-rempah lah secara umum itu sudah banyak. Tapi kalau kita cari pas pasta tomat, kemudian bubuk kering cabai ya itu masih jarang sekali ada industrinya seperti itu. Namanya industri food ingredient. Masih jauh-jauh sekali di Indonesia. Padahal untuk industri olahan dia membutuhkan ya. Jadi jangan ya ini dulu Bu Popi ya, ketika masuk ke industri-industri itu, Bu Popi itu berpikir ya masuk ke industri, ketemu bawang putih, ketemu bawang merah, seperti itu dalam pikirannya Bu Popi ya, masuk ke industri gitu. Gak ada sama sekali. Ketemu bahan-bahan alami semuanya itu sudah dalam bentuk produk olahan. Jadi kalau bawang putih ya itu bentuknya bubuk bawang putih gitu. Bawang merah mungkin bentuknya bubuk bawang merah. Jadi udah 10 industri yang didatangi ya. Kok saya tuh nggak pernah ketemu bawang putih gitu ya, bawang putih atau bawang merah gitu. Oh, semuanya itu adalah dalam bentuk olahan. Jadi kalau ditanya kenapa begitu, supaya produknya terstandarisasi, baik rasa ataupun kualitasnya. Jadi produk akhir untuk menjaga standarisasi mutu dan kualitas, ini bahan-bahannya itu semuanya sudah dalam bentuk olahan. Makanya industri food ingredient itu sangat dibutuhkan. Nah, pernah ketemu, oh iya benar ya, makanya kok nggak ketemu bawang putih, bawang merah, cabai segar gitu. Dalam pikiran Bob itu masuk ke industri ketemunya itu enggak pernah. Enggak pernah. Oke. Nah, untuk materi yang satu lagi bisa dibaca ya sama video. Hari ini mungkin cukup ya, udah 1,5 jam, 1 jam lebih ya. Intinya kita hanya pengenalan saja uh, apa itu pengolahan pangan, pengawetan dan packaging begitu ya. Nah, Bu Popi sih sebenarnya banyak melontarkan pengalaman-pengalaman karena ini adalah pengantar supaya memancing keingintahuan kalian ya. Oh, ternyata ada begini. Kalau teori sih bisa dibaca, itu ada di bahan kuliah. Tapi kita mencoba membuka wawasan dari apa mungkin yang Bu Popi sering masuk-masuk ke industri ya. Nah, dari apa yang Bu Popi lihat barang bisa memicu keingintahuan kalian seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan barangkali atau sudah cukup? Kalau sudah cukup ya kita tutup. Nanti untuk minggu depan ya, Bu Popi nanti kontak lagi ke bagian pendiknya, mudah-mudahan bisa naik lagi jadi 300 karena standarnya ini harusnya 300 ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.